Kalau saya sebut Mama Albert Einstein, apa yang ada di pikiran Anda? Jenius kan? Tentu saja. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik foto ikoniknya itu, ada cerita yang jauh lebih kelam. Sebuah penyesalan dan sebuah paradoks yang menghantui sisa hidupnya. Betul. Dan ironisnya, orang yang mendedikasikan hidupnya untuk memahami alam semesta, justru ikut andil dalam penciptaan alat yang bisa menghancurkannya. Rasa penyesalan ini menjadi bayang-bayang yang nggak pernah lepas darinya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya seorang pasifis sejati yang benci perang bisa jadi bapak baptis dari bom atom? Untuk cari jawabannya, kita perlu mundur jauh ke belakang, ke awal mula kisahnya. Untuk benar-benar paham orang ini, kita harus lihat masa kecilnya. Dan percayalah, masa kecilnya itu jauh dari kata jenius. Malah sebaliknya. Coba bayangin deh gimana khawatirnya orang tuanya. Anak mereka yang nantinya bakal mengubah cara kita melihat alam semesta malah dianggap telat ngomong, ironis banget kan? Tapi, tiba-tiba ada ledakan intelektual. Anak yang tadinya lambat ini, di umur 14 tahun udah nguasain kalkulus tingkat lanjut. Dan hebatnya lagi, dia belajar sendiri, tanpa guru formal. Ini jadi tanda pertama kalau otaknya emang beda. Dan pemicunya ternyata cuma sebuah kompas sederhana waktu dia umur 5 tahun. Dia terpesona banget, kok bisa jarum ini selalu nunjuk ke satu arah tanpa ada yang nyentuh. Pertanyaan simpel tentang kekuatan tak terlihat ini jadi obsesi seumur hidupnya. Nah, obsesi itu akhirnya meledak di 1 tahun yang luar biasa, produktif banget, sampai-sampai disebut Annus Mirabilis atau tahun keajaiban. Coba lihat ini, 4 paper yang menggubah fisika modern. Dan yang bikin gila, semua ini nggak ditulis dari universitas bergengsi, tapi dari meja seorang pegawai kantor paten di waktu luangnya. Ini bukti nyata kalau kejeniusan itu bisa muncul dari mana aja. Dari situlah lahir persamaan paling ikonik di dunia, E sama dengan MC kuadrat. Simple kelihatannya, tapi di dalamnya tersimpan kekuatan yang dahsyat. Persamaan ini pada dasarnya bilang kalau materi itu adalah energi yang dipadatkan. Saat itu, belum ada yang sadar kalau rumus ini adalah kunci buat membuka kotak Pandora. Tapi anehnya, sementara alam semesta yang dia pelajari itu teratur dan elegan, kehidupan pribadinya, wah, berantakan banget. Orang yang bisa mecahin misteri kosmos ternyata nggak bisa ngatur kekacauan di hatinya sendiri. Lihat aja timeline ini. Pas dunia lagi merayakan dia dapat Nobel, kehidupan pernikahannya justru hancur lebur. Ini benar-benar gambaran orang yang hidup di dua dunia yang sangat berbeda. Kisah cintanya juga rumit banget. Selingkuh sama sepupunya sendiri, Elsa. Terus ada hubungan lain lagi. Ini bukan soal ngejudge ya, tapi ini penting buat ngelihat gambaran utuhnya. Di balik si jenius, ada manusia biasa yang penuh kekurangan. Dan semua kerumitan inilah yang akhirnya membawa dia ke satu titik paling krusial dalam hidupnya. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan utama. Di tengah dunia yang lagi diambang perang. Jadi, settingnya adalah tahun 1933. Sebagai seorang Yahudi di Jerman, Einstein lihat langsung ke kekejaman Nazi. Dia kabur ke Amerika. Penting buat diingat, dia datang bukan cuma sebagai ilmuwan, tapi sebagai pengungsi yang tahu betul bahayanya. Nah, disinilah dilema terbesarnya muncul. Fisikawan lain yang juga pengungsi datang ke dia dengan rasa takut yang luar biasa. Mereka khawatir Nazi bakal bikin bom atom duluan. Jadi mereka minta tolong Einstein, yang jelas-jelas seorang pasifis, buat pakai pengaluhnya ngingetin pemerintah Amerika. Kebayangkan, permintaan ini benar-benar bertentangan sama semua prinsip hidupnya. Dan disinilah tragedinya. Surat yang dia tanda tangani, yang niatnya cuma buat pencegahan, malah jadi pemantik proyek Manhattan. Pas bom itu beneran jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, Einstein hancur. Dia merasa ikut bertanggung jawab atas babak baru yang mengerikan dalam sejarah manusia. Beban ini dia bawa sampai mati. Dia meninggal di usia 76 tahun, ninggalin warisan yang paradoks. Di satu sisi, dia pahlawan yang ngasih kita cara baru buat melihat alam semesta. Tapi di sisi lain, kisahnya jadi peringatan abadi tentang tanggung jawab besar yang datang bersama ilmu pengetahuan. Pada akhirnya, kisah Einstein ini ninggalin kita semua satu pertanyaan penting yang masih relevan sampai sekarang. Apa sih sebenarnya tanggung jawab seorang ilmuwan atau kita semua terhadap ilmu yang kita punya? Dan di mana kita harus menarik garis antara kemajuan dan kemanusiaan?